Tapi kalau kita mikirin 20.000 Ethereum sekarang mungkin kelihatannya banyak banget ya. Iya, aku resign dari Indodax. Halo sahabat Postcard, hadir kembali. Saya hari ini datang dengan seorang yang lebih spesial lagi dan makin spesial lagi. Saya bersama dengan sahabat sekaligus rekan saya dari awal mula Indodax berdiri. Mari kita sambut William Sutanto. Ya. Halo. Ya, thank you William sudah mau gabung ke sini. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih sama William, apalagi belakangan banyak banget berita yang beritain William, ya Bro William. Kita hari ini mau ngobrol-ngobrol, tapi sebelum nanti kita membahas isu yang lagi hot itu, kita mau ngobrol-ngobrol seputar masa kecil dan pribadi Bro William yang belum pernah banyak dibicarakan orang-orang. Boleh ya, Bro ya? Ya, silakan. Apa kita... sih yang enggak untuk Bro Oscar ini? Saya kita ngobrol sedikit tentang masa lalu gitu. Karena banyak banget di luar tuh mereka ngira kita ini sahabatan dari sejak kecil. Padahal kalau sebenarnya kita lihat masa lalu kita sama-sama kan SMA kita nggak saling kenal ya. Ya, jadi bukannya kita suami istri katanya? Itu kan sesuatu yang tidak boleh dibicarakan gitu katanya. Jadi kalau kita bahas sedikit waktu SMA dulu kan banyak orang yang bilang kalau kita ini sama-sama Loyola, lulusan Loyola di Semarang. Terus orang ngira kita ini sama-sama temenan dari SMP, SMA lain sebagainya. Tapi sebagaimana kita tahu nggak seperti itu kan. Bro William mungkin bisa cerita sedikit tentang dulu SMP di mana, SMA di mana. Aku dulu SMP di Wuleri. Wuleri itu 1 jam lah perjalanan dari Semarang. Terus SMA saya pindah ke Loyola. Kalau Loyola Semarang ya satu SMA lah kita. Cuma kita benernya nggak satu angkatan. Aku di bawah 1 tahun, kemudian baru di atasnya kamu. Gitu kalau kan. Kita bicara waktu di Wuleri dulu, yang aku tahu kamu ini kan juara Wuleri 1 kota ya. Bener nggak sih? Kabupaten. Kalau aku nggak salah ingat, bener ya? Jadi juara 1 kabupaten William Sutanto. Jadi kalau di Wuleri semua tahu William ya berarti ya? Enggak lah. Siapa? Terus kemudian di SMA Loyola kita beda angkatan. Kalau aku nggak salah ingat, waktu itu aku baru kenal kamu itu waktu setelah kita malah bisnis bareng. Yes. Bener kan? Ya dulu waktu kita ini di forum. Di forum, ya kita ketemu di forum. KKL. Bukan forum bokep kan ya? Bukan. Tapi kayaknya kamu dulu punya atau gimana? Itu bukan ya? Sesuatu yang nggak boleh dibahas juga di sini. Ini banyak harus disensor ini kalau kita berdua yang ngomong ini. Oke. Ya kita ketemu di forum Kolosal Loyola. Ya, forum Kolosal Loyola. Terus waktu itu kita ngobrol-ngobrol, terus kita sepakat untuk bikin software house bareng. Yes. Ya. Terus kemudian software house itu jalan setahun, baru kemudian kita ketemu. Iya. Bener ya? Kita kopi daratnya di Karawaci kan? Ya, sebelumnya kan aku internet marketing. Makanya kita ketemu online karena aku cari hosting waktu itu. Betul. Kamu punya hosting. Ya, aku jualan hosting. Ya. Terus kita chat waktu itu Yahoo Messenger. Betul. Kita chat, terus karena aku cari hosting, terus kamu tanya-tanya kan kamu ngapain di Semarang, bla 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 bla. Terus kita ketemuan, terus ngobrol-ngobrol sama connect aja, terus kita bikin bisnis bareng. Ya, jadi rumor bahwa kita ketemu dari kecil SMP SMA bareng itu rumor dari mana? Nggak ngerti, banyak orang bilang katanya aku sama kamu ini itu saudaraan malah. Oh, mungkin karena kita sama-sama sipit kali. Ya. Oke. Jadi kita ketemu waktu itu kan waktu sudah kerja bareng, terus kemudian kita ketemu via online, kemudian kita kopi darat ya. Nah, kita bahas sedikit tentang masa lalu sebelum ketemu Oscar ini. Aku ada dengar cerita juga kalau dulu William ini kan benar-benar mulai dari nol ya. Bahkan waktu di Semarang kan ngekos ya kalau nggak salah ya. Ngekos. Dan kosnya itu berkesan gitu. Yeah. Yang paling berkesan di kos itu gimana? Ayah saya, orang tua saya memang nggak berkecukupan itulah waktu saya kecil. Jadi waktu saya sekolah di SMA itu istilahnya bahasa Jawanya makso, atau bahasa Indonesianya
maksa itulah, memaksakan keadaan sebetulnya. Dan untungnya sekolah kita Kolose Loyola itu, dan kayaknya semua Jesuit ya, ada yang namanya subsidi silang kan. Subsidi silang. Nah, subsidi silang itu artinya yang kaya itu bayarnya lebih mahal, yang tidak mampu bayarnya sangat murah. Waktu itu saya bayarnya sekitar 3 juta sebulan SPP. Nah, itu pun sebetulnya berat. Ya. Nah, untungnya saya ada teman yang bisa nebeng lah. Saya pernah nebeng sama teman. Tadi SPP 3 juta sebulan. 3 juta sebulan. Salah toh. Uang pangkal. Uang pangkal 3 juta, sorry. Ya, itu yang bayar sekali uang gedung. Uang gedung ya. Ya, uang gedung 3 juta benar-benar. SPP itu berapa ratus? 200 ribu atau ya, berapa? Saya lupa. Makanya kaget. Nggak mampu kok 3 juta sebulan. Iya. Itu SPP-mu. No comment. Dibahas lain kali lagi. Ya untung ada yang ditebengin. Tapi ya inilah namanya nebeng teman kan, ya kadang nebeng teman. Kadang terpaksa harus ngekos, kalau nggak mau tidur di mana. Ya waktu ngekos itu yang cari kosnya yang standar paling bawah, literally. Cari yang kayak kos-kosan supir gitu. Okay. Nah, jadi kebanyakan yang ngekos di sana juga kayak supir supir box, mobil box, yang kelilingan kan. Kalau dulu kan kelilingan. Bedanya apa sih? Kayu gitu modelnya, kayu Bilik gitu ya? Tapi sampingnya itu tembok. Nah, itu tembok kalau kan kesorot matahari. Ya. Nggak ada AC kan, kos murah. Itu panas banget. Ada kipas tapi aneh. Ada kipas, tapi kipasnya udah kayak ini. Kayak kayak oven itulah kamarnya. Iya. Kayak oven. Panas banget. Jadi siang kan kena matahari sampai sore kan. Ya. Malam jam 9, jam 10 tuh dipegang masih hangat. Oke. Terus banyak kecoanya. Makanya waktu dulu awal mula Indodax tuh biasanya banyak kecoa seperti sudah biasa gitu ya. Udah biasa. Banyak kecoa. Terus airnya juga air sumur, tapi mungkin karena sumurnya dangkal ya. Jadi kadang dilihat gini ada cacingnya. Gerak-gerak. Bukan cacing, jentik nyamuk. Jentik nyamuk. Itu tapi diminum. Itu air sumur kan itu bikin IQ-nya tinggi. Gitu ya. Tapi kan katanya SMA memang sudah juara WLERI ya. Jangan-jangan itu airnya malah itu mengurangi IQ-nya. Oh gitu ya. Makanya jadi mesum mungkin. Oh gitu. Gara-gara minum air gitu. Tapi kalau aku ingat-ingat lagi waktu SMA itu kan William rambutnya nggak kayak sekarang ya. Sekarang kan atletis lain sebagainya, rapi gitu. Waktu SMA itu rambutnya panjang gitu, sebahu kan. Kita ketemu pertama aku masih gondrong. Masih gondrong, betul. Masih gondrong. Jadi waktu kita ngobrol bisnis itu sama kamu kan pakai online tuh. Aku pikiran aku tuh, wah William orangnya smart, tampangnya nerd dan sebagainya. Kan kita nggak pernah ketemu kan, ekspektasinya kayak gitu. Nah setelah ketemu kaget aku. Gimana? Ternyata kayak preman gitu. Jadi kalau kita bicara teman-teman SMA kita kan dibagi dua ya. Satu yang kutu buku kayak aku, satu lagi yang tipe ngobrol-ngobrol sosialis gitu, kayak kamu gitu kan waktu itu kan gondrong-gondrong gitu kan. Enggak sosialis, Pancasila. Enggak ada sama. Tapi saya gondrong kok mau kerja sama waktu itu. Kepaksa kan, udah jalan waktu itu. Kita jalan dulu ya. Kita belum ini ya. Kita belum ketemu udah jalan. Betul. Oh iya. Karena kita kan ketemunya di online. Nanti long distance. Memang kadang-kadang long distance tuh memberikan kesan yang berbeda. Makanya pacaran kalau long distance tuh sangat berbahaya. Oke. Terus kemudian setelah itu dengar-dengar kan mulai nyoba bisnis online ya sebelum kita kenalan ya. Waktu itu kalau nggak salah jualan nomor Excel. Ya. Jualan nomor Excel itu sudah bisa programming belum sih? Itu udah mulai ngoding. Udah mulai ngoding. Jadi itu karir saya pertama kan ngelesin. Ngelesin apa itu? Ngelesin matematika. Sama itu matematikanya pinter banget ya. Ngelesin matematika. Terus itu banyak berkesan juga sih karena sama ngelesin cewek-cewek SMA gitu kan. Tapi nggak usah dibahas. Bisa ini kebanyakan nonton anime Jepang ya kayak gini. Terus ngelesin, habis itu
jualan komputer. Jualan komputer. Zaman kita dulu kan beli komputer masih susah. Kalau sekarang tinggal buka e-commerce, gampang lah, tinggal kirim, waktunya susah. Nah, komputer itu kan nggak ada yang built-in kan zaman itu. Harus komputer dirakit, itu selalu rakitan, jadi beli VGA-nya sendiri, motherboard-nya sendiri. Ya, ngerakitin teman-teman gitu. Teman-teman ada yang butuh komputer, ngerakitin, itu yang kedua. Terus next, saya ini kan kesulitan keuangan waktu kuliah. Terus mulai mikirin ini gimana caranya cari uang. Terus waktu itu kan Kaskus kan yang ramai. Betul. Yang ada forum yang asik itu kan. Ya. Kaskus yang rame itu tiba-tiba di sana banyak yang bahas cari uang online. Oke. Cari uang online biasanya yang rame antara apa itu namanya? HYIP ya. Sama bikin website gitu. Betul. Bikin website. Terus kemudian memilih untuk bikin website. HYIP cobain dulu. Oke. HYIP itu High Yield Investment Platform ya. Program. Jadi setiap hari ya kalau nggak salah ya. Betul. Bayar ikut. Betul. Nanti selama sekian bulan bisa berlipat-lipat uangnya. Betul. Ya itu nyobain ternyata rek gitu kan. Itu kan kalau istilah nyebutnya Ponzi berarti ya. Ponzi. Ini yang buat atau ikutan invest? Ikutan invest. Itu masih awal banget, masih ya. cupu banget lah masalah. Masih ketipu online gitu. Masih ketipu. Tapi kan kalau nggak ketipu nggak belajar. Betul. Ya, jadi harus ketipu dulu memang perjalanannya. Terus habis itu, ternyata bikin website itu juga bisa menghasilkan uang. Nah dari itu baca-baca buku. Segala macam, baru bikin website. Terus bikin website pertama kali tentang apa? Itu yang jualan nomor Excel ya? itu. Jadi dulu koneksi internet kan susah, masih ada dial up kan kalau yang Telkom instan. Jadi awal-awal ada GPRS. Nah, aku nemu ternyata GPRS itu ada paketan waktu itu. Waktu itu nggak umum lah, paketan memang waktu itu nggak umum. Nah, terus aku kombinasikan, aku mulai belajar bikin website. Terus aku dapat barang nih, aku bisa beli, aku cobain connect ke modem jalan, ternyata internetnya bisa. Betul. Nah, ya udah aku coba bikin website khusus buat jualan barang ini, jual apa namanya jualan paket internet. Nah, dari itu laku ternyata, ternyata laku. Itu awal mula internet marketing tuh di sana. Dan kalau kita cerita internet marketing, saya tuh selalu salut dengan salah satu kisah hidup William yang saya tahu. Ya, dulu kan waktu zamannya bukan website porno, bukan. Yang itu jangan dibahas juga. Nggak pernah. Yang itu saya tersindir ini. Jadi kalau kita bicara internet marketing itu kan dulu zamannya AdSense ya. Yes. Zamannya AdSense. Jadi kita bikin website tentang apapun, bikin konten, kemudian kita pasang iklan dari AdSense kan. Nah, William kan salah satu yang tokoh terkenal bermain AdSense di komunitas AdSense Indonesia. Ya kan? Itu dulu boleh cerita sedikit nggak tentang pendapatan dari AdSense itu? Menarik sih, itu next step-nya setelah saya bisa bikin website terus jualan. Terus setelah itu baca-baca lagi di Kaskus juga. Oh ternyata bukan hanya sekedar jualan doang, ternyata website kalau rame itu bisa dipasangin iklan. Terus kemudian dari traffic itu bisa jadi uang gitu, monetize the traffic. Nah, terus dari situ ya udah, berarti fokusnya bukan lagi jualan repot, karena kita harus kulaan kan, kita harus modal. Kemudian nggak berhenti sampai di sana, kita harus delivery, kita harus ke JNE segala macam. Nah, ternyata cara yang ini jauh lebih mudah karena kita cuma mikirin bikin website, cari traffic. Ya, bikin website, cari traffic. Nah, ketika ini dua hal ini semua bisa dilakukan di rumah, nggak perlu keluar, bahkan nggak perlu karyawan. Bahkan dengan modal yang sangat minim, modalnya cuma hosting, sama kemampuan ngoding. Oh, makanya waktu itu beli hosting sama saya itu ya? Ya, salah satunya itu. Nah, terus ya udah fokusin ini aja karena ini something yang can be scale really easy gitu loh. Ya kan? Kita cuma perlu di rumah, nggak perlu banyak resource, dan opportunity-nya unlimited. Ya kan? Ya udah, terus fokus di sana. Dan
sampai kapan ya? Sampai 2016-2017 masih jalan. Oke. Dengar-dengar dulu pendapatan dari AdSense-nya tuh mencapai 4 digit ya dalam US dollar. 4 digit Ya, US dollar. per bulan, betul kan? Ya, jadi salah satu legendanya AdSense Indonesia. Bahkan sampai datang ke kantornya Google ya di Singapura ya. Sama kamu ya? Sebenarnya sama saya sih. Sama kamu ya? Kan nggak enak kalau nyombongnya bareng-bareng. Kita kan sama-sama main AdSense dulu. Ya, terus ngobrol dikit lagi nih tentang kuliahnya. Kan banyak yang penasaran kan. William Sutanto sekarang terkenal sebagai CTO-nya Indodax, sama-sama sebuah startup di cryptocurrency yang kita rintis sama-sama kan. Nah, William ini terkenal sebagai mastermind-nya, sebagai orang yang mengengineer, dan buat teman-teman yang belum tahu, kode pertamanya Bitcoin Indonesia, kode pertamanya Indodax itu yang encoding William Sutanto semua. Ya, jadi bukan Oscar Darmawan. Oscar Darmawan lebih ke tukang salesnya, William ini dapurnya. Makanya kalau ada orang yang tanya sama saya, siapa sih yang pinter di Indodax? Saya selalu bilang William. Gitu. Karena kalau saya disuruh ngoding sih, saya kayak kurang bisa ya. Dulu saya emang programmer, tapi saya sudah lama nggak ngeprogram. Nah, sekarang kalau kita cerita sedikit tentang kemampuan yang programming, lain sebagainya. Nah, boleh tahu nggak ya, pendidikannya bisa cerita sedikit di kuliahnya belajar di mana, lain sebagainya. Karena pengalaman kuliahnya juga menarik ini, teman-teman. Oke. Jadi saya kuliah, papa saya punya toko elektronik. Jadi saya dari kecil, dari SD saya sudah pinter lah mainan rakit-rakit elektronik. Dengar-dengar apal itu ya kode-kode. Kelas 2 atau 3 SD saya warna resistor itu apal sampai sekarang. Padahal itu biasanya itu materi orang SMP SMA baru mulai apal itu. Jadi terus kelas 5 SD saya bikin radio sendiri, ngerakit speaker sendiri. Kelas 5 SD bisa bikin radio sendiri loh. Terus karena saya karena bakat saya di elektronik, saya udah menguasai banyak hal. Saya kuliah mau di elektronik, tapi ternyata ketika masuk ke elektronik nggak betah, susah ternyata. Saya kira terlalu gampang gitu. Nggak, karena matematikanya itu di awang-awang banget. Nggak suka matematika yang di awang-awangnya itu ya. Dan beda sama komputer, elektronik tuh prakteknya susah ternyata. Karena waktu kita kuliah yang diomongin bukan hal yang kecil-kecil lagi, tapi kadang sampai yang besar-besar kan. Listrik tekanan tinggi itu kan nggak bisa dipraktekin. Jadi semua kayak imajinatif ya. Ya imajinatif banget, nggak bisa bayangin. Terus itu semester 1 masuk elektronik, kemudian aku pikir nggak betah nih kayaknya, nggak cocok. Terus semester 2 pindah ke ilmu komputer. Ilmu komputer, ya udah belajar algoritma dasar segala macam. Sebetulnya lebih banyak belajarnya sendiri sih, karena waktu itu ngepasin waktu Kaskus tadi, bikin website segala macam. Jadi ya kuliah kan ngikutin kurikulum kan. Kalau ini ya mesti belajar sendiri supaya bisa ngejar gitu. Jadi setelah itu, tapi sayangnya waktu semester 3 itu orang tua saya bilang, ayah saya, waktu itu saya sama adik saya bareng-bareng di Semarang. Padahal maksa kita orang tua saya untuk nyekolahkan 2 anaknya di Semarang. Jadi dia bilang, kalian salah satu harus pulang. Karena kalau mau biayain 2 anak, nggak sanggup. Sebenarnya papa saya bilang, adik kamu aja yang pulang. Nah, kan masih kecil, masih SMA gitu. Tapi aku jangan, SMA nggak bisa cuti. Kan? Mendingan aku pulang dulu 1-2 semester, coba cari duit. Kalau sudah mampu biayai sendiri, nanti saya balik kuliah. Tapi setelah punya duit, nggak mau lagi kuliah gitu. Jadi ya semua teknik ngoding ilmunya belajar sendiri pada akhirnya baca buku. Katanya malah waktu dulu pindah semester 2 terus kemudian mulai masuk semester 3 tuh sempat jadi asdos kan ya, yang ngajar-ngajar dan sebagainya. Bukan ya? Bukan. Saya dengar-dengar katanya ilmu di kuliah membosankan gitu, semua sudah dikuasai. Oh, sempat bolak-balik kan setelah cari duit berusaha mau kuliah lagi ya, masuk kampus lagi. Terus dengerin gurunya, dengerin dosennya, 1-2 minggu sudah bosan gitu ya. Bosan ngomongin algoritma dasar lagi. Jadi sebenarnya dulu sempat DO yang pertama karena alasannya dulu karena alasan ekonomi, tapi kemudian mencari uang sendiri, akhirnya DO karena pilihan gitu ya. DO karena pilihan, karena kerja. Itu DO-nya sempat berapa kali? Kan bolak-balik masuk kampus ya? DO-nya
Jadi DO-nya 2 kali. Dua kali kampus. Kan? 2 kampus. Saya ingat setiap kali tanya sama William dulu, saya ingat banget, saya lagi kuliah lagi nih, terus lanjut sebentar, terus keluar, terus bilang mau kuliah lagi. Nah, saya bilangnya S3, soalnya pernah elektronik sekali, ilmu komputer sekali. Terus saya pernah ngambil ilmu komputer lagi di kampus lain. Ya. Itu cuma 1 semester. Ya. Terus kuliah lagi barusan lulus Oke. di Binus. Atau mungkin memang ciri-ciri founder yang smart di IT itu selalu harus DO kali ya? Makanya saya tipe yang nggak smart ini karena saya kuliah sampai selesai gitu. Kebetulan aja. Kebetulan ya. Saya kalau kita lihat Mark Zuckerberg, terus kemudian beberapa tokoh lain itu kan semua drop out ya. Sama kayak William nih. Kondisi. Nggak punya duit. Tapi setelah punya duit 4 digit juga tetap DO gitu. Ya, kan udah ngerasain cari uang sendiri, jadi udah males kuliah. Tapi habis itu nggak lama setelah ini, kemarin kayak baru akhirnya finally menyelesaikan kuliah S1-nya. Yes. Ya. So. Kenapa kok akhirnya memilih ngambil S1? Padahal sudah karirnya sudah bagus, keuangannya sudah luar biasa, kok tetap akhirnya mau ngambil S1-nya itu? Benernya karena teman kita, si Bob kan. Oke. Bob itu waktu kita kumpul bareng terus bilang, Will, kamu sekarang sudah punya bisnis, bla bla bla. Terus banyak bisnis kamu tuh perlu license. License-nya dari pemerintahan gitu kan. Jadi suatu saat arahnya itu profesional tuh harus punya minimal S1. Nah, karena beliau adalah lawyer, ya saya percaya sama dia. Terus selang seminggu saya cari kampus. Jadi akhirnya menyelesaikan S1-nya yang tahun lalu ya, nggak salah? Tahun lalu itu karena dipaksa untuk jaga-jaga, jangan-jangan Indodax nanti suatu kali direkturnya wajib untuk punya S1. Ya Indodax atau apapun kan. Ini kita punya banyak bisnis. Betul. Kita buat teman-teman yang nggak tahu, saya sama William nih kalau buka bisnis selalu barengan. Jadi saat ini kita ada bank ya, kita punya bank, kita punya Money Changer, kita punya beberapa usaha fintech lain. Juga ada di Indodax juga ya, beberapa perlu license ya, perlu license dan direkturnya memang perlu S1. Untungnya William sudah lulus. Kemudian kita kalau ngobrol sedikit nih tentang Indodax, kan akhirnya kita memulai usaha bareng. Indodax waktu itu namanya Bitcoin Indonesia. Kalau waktu kita bicara bitcoin.co.id atau Bitcoin Indonesia waktu kita launching 15 Februari tahun 2014 kemarin, itu ada cerita menarik gitu. Karena waktu itu kan kita sama-sama membuat startup ini, kemudian kita sepakat, ayo kita memilih tanggalnya 15 Februari. Ya kan? Kita rencanakan dari jauh-jauh hari. Karena tanggal 14 dari apa ya? Aku lupa. Karena waktu itu apa ya? Waktu itu tanggal 14-nya itu adalah Valentine. Kita nggak bisa berangkat di Valentine-nya. Terus kemudian sebelumnya itu karena kita menunggu lewatnya Chinese New Year. Ya kan? Karena feng shui kita milih lewat Chinese New Year, kita mutusin tanggal 15. Kemudian akhirnya malah terjadi ini kan, volcano ya, gunung meletus ya. Gunung apa ya? Gunung Batur ini, apa Gunung ya? Merapi ya. Gunung Merapi. Bukan Merapi. Gunung Batur atau apa? Ya akhirnya nggak bisa berangkat kan? Nggak bisa. Udah beli pesawat, di refund pesawatnya. Ya, itu perasaannya gimana waktu kemarin sudah membuat susah-susah? Jadi itu kan setiap hari ya coding dari pagi sampai malam membuat bitcoin.co.id, ternyata waktu launching malah nggak bisa berangkat. Rasanya biasa aja sih. Biasa aja. Karena saya kan orangnya agak-agak antisosial gitu. Itu kan tanggal 15 ke Jakarta itu ada event grand launching bitcoin.co.id waktu itu. Ada press conference. Ada press conference ya. Terus nggak bisa terbang, ya udahlah. Untungnya kamu di Jakarta kan. Betul. Silahkan Pak Oscar. biar terus akhirnya kan ya memang gitu kan selama perjalanan kita sampai sekarang kan memang semua kegiatan publik kan rata-rata kamu yang betul. Jadi aku yang dikorbankan di depan. Makanya waktu kemarin ditegur BI, ditegur OJK, dipanggil ke polisi, akhirnya saya di depan terus gitu. Bagian dikorbankan gitu. Ya kita bagi tugas lah. Istilahnya kita bagi tugas. Yang satu menjaga dapur, yang satu menjaga bagian depannya. Biasanya bagian depannya bagian babak belur gitu. Tapi bagian belakang itu bagian mastermind-nya untuk memutusin bahwa harus memastikan semua operasionalnya di Indodax berjalan dengan baik. Sama aja belakang nggak babak belur.
Bapak belur semua. Betul banget. Ya. Tapi so far kita happy ya dengan pembagian tugas ini ya. Ya happy lah, kan sesuai karakter masing-masing. Betul. Ya. Makanya kita sering bilang bahwa kita ini suami istri gitu, karena kita sama-sama berusaha untuk sepasang. Gitu. Suami-suami. Aku baru mau tanya siapa istrinya sebenarnya. Tapi nggak boleh suami-suami di Indonesia. Nggak boleh. Ya barusan ada yang di penjara karena suami-suami. Oh ya? Ada yang di penjara. Jadi kita sebenarnya suami istri gitu. Yang oke. Ya, Asal ini nggak diformalkan kan nggak apa-apa. Ya. Mari kita jangan bahas lebih dalam lagi. Nanti dikira serius lagi. Ya. Nah, sekarang kita bahas sedikit nih tentang Indodax nih. Tentang Indodax setelah itu kan ganti nama ya. Ganti nama menjadi dari Bitcoin.co.id ganti ke Indodax. Ya. Nah, kalau boleh sharing ya, waktu itu kan William ini salah satu yang ngusulin nama Indodax. Ya, kita sepakat waktu itu nama Indodax ya. Nama Indodax. Dan buat teman-teman yang nggak tahu, William ini orang yang sangat kreatif. Sangat kreatif, mulai dari logo, nama, lain sebagainya banyak yang diusulin sama William. Ya. Ya, ini yang satu yang menurut saya emang luar biasa. Nah, kalau kita bicara Indodax sendiri, pendapat dari William gimana sih secara visi misinya? Buat cerita aja. Visi misinya Indodax. Dari rencana kedepannya mulai dari kenapa dulu arahnya begitu lain sebagainya. Benernya industri kripto menurut saya dinamis ya. Kita nggak bisa ngomong dulu kita menetapkan visi misi terus sekarang visi misi itu tetap saklek seperti yang dulu. Kayak dulu kan awal cuma Bitcoin. Betul. Makanya namanya bitcoin.co.id kan. Terus kemudian mulai ada Ethereum, mulai ada Dogecoin, Litecoin, dan L1, L2 segala macam sampai sekarang kan. Bunch of ERC20, BB20, banyaknya nggak karu-karuan. Ya, visi misi kita menurutku ya, saya nggak tahu menurutnya Pak. Ini sekalian saya tanya di sini supaya saya tahu sebenarnya gimana gitu. Nah, kita harus ngikutin dinamikanya di industri kripto dan blockchain. Karena sekarang visi di industri blockchain itu kan yang rame metaverse, Web3, ya kan? Web3 yang mau nggak mau kita harus support gitu. Kita harus support gimana caranya Indodax itu bisa support Web3-nya gitu. Ya. Nah, gimana caranya? Ya sebetulnya kita sudah punya infrastrukturnya yang sekarang yang sama persis, yaitu kita sebetulnya hanya jembatan bagi masyarakat yang ingin masuk ke Web3. Yaitu masyarakat pada awalnya kan pasti yang mau terjun nggak punya aset kripto. Sedangkan untuk bertransaksi di Web3, di DeFi, di NFT, mungkin nanti di Metaverse itu kan harus megang kripto, nggak bisa menggunakan fiat, nggak bisa menggunakan rupiah. Dan ketika mereka dapat something di dalam Web3 untuk kembali ke dunia nyata, untuk dibelanjakan barang sehari-hari, kita sebagai jembatannya lagi. Ya. Jadi itu basicnya menurut saya. Nah, itu basicnya. Jadi backbone-nya untuk nyambung ke Web3 ya? Yes, itu backbone-nya. Jadi tanpa infrastruktur ini ya nggak ada cara buat masyarakat untuk masuk ke dunia blockchain. Siap. Ya, setuju sih. Ya, saya cuma pengen tahu nih sama apa nggak, ternyata sama teman-teman. Saya cukup lega. Ini kalau repotnya buat teman-teman nih, repotnya ya kalau misalnya kita punya partner dalam bangun startup, kadang-kadang kita tuh nggak satu visi, kadang-kadang suka tabrakan. Jadi di awal-awal saya barengan sama William dulu, kadang-kadang kita suka bentrok-bentrok. Tapi justru semakin kita bersama, kita menyadari bahwa itu saling melengkapi ya. Kita saling melengkapi, di mana akhirnya tercipta satu visi yang sama. Yes. Itu paling penting sih. Kalau visi nggak sama dalam partneran, nanti biasanya perkembangannya nggak akan bagus. Kita sering debat. Iya betul. Kita sangat sering debat. Kita sering debat, tapi selalu maksudnya nggak pernah berantem. Betul. Ya. Pasti ada kesimpulannya lah pada akhirnya. Entah siapa yang ngalah, entah aku yang ngalah, apa kamu yang ngalah. Betul. Jadi buat teman-teman yang bikin usaha bareng, yang penting kita harus memastikan visinya tetap sama. Ya. Kita mau bicara sedikit nih buat tentang rumornya kemarin. Bukan rumor sih, karena sudah dikonfirmasi sama William. Kemarin itu kamu menemukan kripto senilai 10 miliar rupiah di dalam email. Itu settingan
Atau beneran sih? Enggak lah. Katanya ada rumor yang bilang itu settingannya Indodax itu, jangan-jangan gitu. Saya kan antisosial masa. Itu uang pribadinya William atau uang Indodax atau gimana ceritanya? Enggak, saya kan kenal Bitcoin udah lama, dari 2011, 2012. Oh ya, buat yang belum tahu, William ini adalah orang yang meracuni saya Bitcoin. Ya, jadi pertama kali saya tahu Bitcoin itu tahun 2013. Ya, William tahu Bitcoin dari 2011 ya? 11-12 lah. 11-12 ya. Yuk, lanjutin, Will. Ya, kenal Bitcoin udah lama. Terus di tahun 2014, yaitu waktu kita launching Bitcoin Co. ID, itu dengar berita, kayaknya Ricky yang bilang, kayaknya ya, seingatku, bilang ini ada kayak Bitcoin tapi baru, gitu, namanya Ethereum. Ini baru dibuka pre-sale-nya. Nah, karena saya tertarik dengan dasarnya apa itu Ethereum. Ya, menurut saya itu suatu teknologi yang sangat revolusioner. Terus ya why not chip in gitu, masuk, jadi ikut pre-sale. Nah, chip in-nya berapa juta rupiah waktu itu? Chip in-nya sekitar 10-an BTC waktu itu. 10 BTC, berarti kalau nilai sekarang BTC, waktu itu BTC tapi nggak BTC waktu sekarang itu ya? Sekitar 500-600 dolar. Betul. Jadi ya sekitar 6.000 dolar itulah waktu itu. Ya. Nah, makanya itu bukan settingan. Maksudnya masa sih Ethereum sebanyak itu? Betul. Banyak yang tanya, masa Ethereum sebanyak itu kok nggak ketahuan? Betul. Itu saya lupa karena saya belinya 2 kali. Ya. Nah, saya lupanya di sana. Nah, jadi saya beli sekali dulu, nilainya kecil. Nilainya itu yang 500 ini yang kecil. Nah, harganya satu ETH waktu itu cuma 30 sen. Ya, betul. Jadi beli yang kecil buat tes, kemudian beli lagi yang besar. Yang besar tuh yang angkanya sekitar 20.000 ETH. Nah, yang 20 ETH itu yang saya ingat-ingat hanya yang besar doang. Yang 20 ETH sayangnya saya jual di harga 20 US dollar. Jadi waktu itu sempat beli totalnya 20.500 Ethereum. Yes, harusnya segitu. Harusnya segitu. Tapi yang 20.000 Ethereum sudah dijual. Iya, kan kalau 20 sama 500-nya dianggap recehan kan, jadi lupa. Ya. Tapi 500 Ethereum-nya itu yang sekarang bernilai 10 miliar ya. Yang 20.000 malah cuma sekitar 2 miliar waktu itu. Betul. Ya. Nyesek nggak sih? Ya, gini, emang ginilah investasi di kripto. Kripto gitu ya. Tapi gini, saya beli kan 30 sen. Betul. 30 sen jadi 20 dolar, justru yang nggak jual tuh yang goblok gitu kan. Karena sudah naik 60 kali lipat gitu kan. Ya. Tapi kalau kita mikirin 20.000 Ethereum sekarang mungkin kelihatannya banyak banget ya. Iya, aku resign dari Indodax. Untung waktu itu dijual. Kalau misalnya waktu itu nggak dijual, Indodax harus cari CTO lagi. Tapi kalau kita lihat ceritanya ya, menarik ini karena William itu tahu Bitcoin pertama kali di bawah 100.000 rupiah. Bener kan? Tahun 2011 di bawah 100.000 rupiah. Tahu Ethereum di bawah 10.000 rupiah. Berarti dalam hidupnya dia sudah mendapatkan jackpot berkali-kali. Oh, Dogecoin juga kan? Dogecoin juga kan ya? Luar biasa. Makanya ini mentor saya ini. Tapi gini, orang-orang seperti kita yang bergerak di exchange itu susah untuk hold. Ya, kecuali seperti kemarin kasus saya karena lupa gitu kan. Lupa tiba-tiba ketemu. Tapi yang terjadi sehari-hari kalau kita trading, karena kita ada di dalam exchange-nya itu setiap hari kita melototin harga. Betul. Ya kan? Padahal kalau kita lihat semboyan orang melakukan investment jangka panjang itu salah satu syaratnya adalah nggak boleh lihat harga. Ya, buy and forget gitu kan. Buy and forget. Nah, tinggal tidur 10 tahun gitu kan. Ya. Nah, tapi kita setiap hari ngeliatin harga gitu. Jadi kalau lihat naik 10 kali lipat masa nggak kita jual? Gitu. Pasti ya orang waras pasti jual gitu kan. Tapi kalau kita pandang secara ekonomi, secara sudut ekonomi benernya kalau memang kenaikannya sampai 10 kali lipat memang pengen dijual, take profit kan. Karena kalau malah orang yang nggak pernah taking profit, kadang-kadang dia nggak pernah menikmati portofolionya. Oh, satu yang saya sesali itu harusnya kalau jual jangan semuanya. Ya. Benar ya. Ya, misalkan 25%-nya dulu atau setengahnya dulu. Tapi karakternya William kan dari dulu gitu, all in. All in, ya. Saya sukanya all in. Ya. Selalu all in dan all out gitu. Ya kalau dia nggak mau setengah-setengah karakternya teman-teman. Makanya
kita harus memastikan bahwa Indodax, William selalu di Indodax. Kalau nggak dia all out. Ya. Terus kemudian ada satu yang waktu kemarin tahun lalu juga ada satu lagi yang menarik ya. Ada satu video yang sangat interesting buat saya. Ya. Video di mana William pakai baju tahanan. Ya. Tapi baju tahanannya warnanya oranye gitu, tapi tulisannya tahanan istri. Itu ceritanya gimana sih? Terus bahkan sampai disuruh push up karena ngeliatin itu ya, Instagram cewek-cewek katanya. Oh iya. Emang IG saya isinya cewek semua. Oh, IG isinya cewek semua ya? Saya buka ya. Kok bisa gitu ya? Ceritanya gimana tuh? Apa sampai? Ya itu gara-gara tadi itu minum air apa itu. jadi cewek-cewek. Oh. Jadi tapi saya sama istri saya ini apa suka guyon lah, suka guyon. Ya, dibuat guyonan. Gosipnya gitu. Istrinya tuh mirip sama Dian Sastro. Iya, emang Dian Sastro istri saya. Oh. itu baju tahanan istrinya guyonan berarti ya? Itu istri saya yang bikinin. Ya buat lucu-lucuan. Memang kita suka nyeleneh gitu. Pas hari anniversary ya nggak salah ya? Atau ulang tahun itu ya? Kapan ya? Kok lupa ya? Itu ulang tahun ya? Ulang tahunnya William ya? Kayaknya ya. Malah diresmikan sebagai kamu adalah tahanan istri gitu. Iya kayaknya. Jadi kalau itu gimmick yang push up itu gimmick. Ya buat lucu-lucuan lah. Kan netizen sukanya kalau suami dianiaya istri kan pada ketawa-ketawa. Nah, Bro, sekarang kita coba lihat nih pertanyaan dari kita kan hari ini ada buka komentar nih, ada ngomongin komentar, ada beberapa pertanyaan yang masuk nih, Bro. Kita coba jawab dulu sedikit ya beberapa pertanyaan dari netizen. Ya. Ditanya ini tentang Pak, apa bagus belajar bootcamp buat coding? Apa harus kuliah? Jadi kalau belajar itu enakan pakai bootcamp atau untuk coding belajar di bootcamp atau kuliah? Menurutku bagusnya ilmu komputer atau coding itu karena untuk praktek kita hanya perlu laptop sama internet gitu. Semua bisa diinstal di sana terus kita bisa mulai belajar coding. Nah, kemudian apakah lebih penting kuliah atau bootcamp atau belajar sendiri atau lihat di YouTube? Itu benernya tergantung orangnya sih. Karena ada orang yang sukanya diajarin, ada orang yang pinternya dengerin, ada yang melihat, ya kan, ada yang langsung praktek. Nah, stylenya ini yang mana? Oke. Nah, kalau saya suka langsung praktek, suka belajar sendiri. Kalau saya suka beli buku, waktu awal-awal coding, saya beli buku pemrograman. Saya baca semua dari awal sampai akhir itu 300 halaman apa. Terus kalau belajar bahasa pemrograman baru ya usah tinggal lihat websitenya, diikutin semua dokumentasinya satu persatu gitu. Ya. Tapi kan nggak semua orang cara belajarnya seperti itu. Jadi dikembalikan. Cuma yang pasti kuliah itu bukan satu-satunya kalau masalah pemrograman karena kita bisa belajar sendiri. Siap. Banyak opsi. Opsi mana yang mau dipilih. Ya. Buat teman-teman yang mau tanya, silahkan tulis di kolom komentar ya. Jadi nanti akan saya bantu tanyakan ke Bro William. Ya. Ini ada satu pertanyaan menarik nih. Pak, sebagai holder Ethereum, menurut Bapak kedepannya gimana Ethereum setelah migrasi dari POW ke POS ini? Saya holder Ethereum. Jadi yang kemarin saya dapat tetap saya hold. Maksudnya di luar itu sebenarnya masih ada. Berarti nggak dijual ya kemarin? Nggak dijual. Kan sayang juga sekarang 1.200 kan. Saya inginnya minimal 3.000 lah. Jadi pendapat dari Bro William 1.200 untuk Ethereum itu masih kemurahan? Masih murah. Masih murah. Menurut saya ya. Masih murah. Berarti, not financial advice. Ya, tapi tetap itu ya masih possible buat dibeli. Targetnya masih jangka panjang. Possible banget. Ini kan kemarin turun nih gara-gara isu FTX segala macam. Ya ini momen yang bagus sebenarnya kalau mau serok di bawah. Siap. Not financial advice. Tapi saya sengaja, saya mau hold sampai 3.000. Jadi karena saya belinya 30 sen. Siap. Saya jual 3.000, jadi kenaikannya 10.000 kali lipat. Jadi gosip kemarin kalau harga Ethereum di Indodax turun tuh karena William menjual, enggak ya? Bukan ya? Enggak lah, segitu. Jadi William masih tetap hold Ethereum yang didapatkan kemarin. Ya paling buat beli NFT dikit-dikit. Ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih, Bro. Menurut dari Bro William, ya,
Kalau lagi sangkut, itu enakan kripto diapain sih? Anyway, ini karena kita dua-duanya co-founder Indodax, ini semua yang kita omongin not financial advice. Oh iya betul, ini not financial advice ya. Kalau sangkut ya, kalau sangkut ya sebenarnya kembali lagi lihat projectnya sih. Maksudnya contohnya nih kemarin token FTT itu kita tahu perusahaannya bangkrut. Kalau nyangkut ya mau nggak mau cut loss lah. Oke. Maksudnya kita sudah yakin betul bahwa project ini nggak lanjut. Oke. Project ini udah dying. Gitu. Atau beberapa kan banyak scam coin juga. Kalau nggak lanjut ya usah cut loss. Mendingan kita move on. Kita cari koin-koin dengan fundamental yang bagus. Menurut saya. Kecuali kalau kita lihat kalau ini ternyata hanya koreksi. Padahal fundamentalnya bagus, roadmap-nya masih bagus, foundernya jujur, semua project-nya, semua roadmap-nya dikerjain, ya nggak ada salahnya untuk selalu di hold. Oke. Jadi yang paling penting ngelihat fundamentalnya ya. Kalau fundamentalnya dirasa memang kurang bagus, lain sebagainya, cut loss itu nggak apa-apa berarti ya? Cut loss nggak apa-apa. Ya, tapi kalau memang masih fundamentalnya bagus, semua oke, lebih milih untuk hold. Ya. Makanya kalau main kripto, kita berkali-kali kita omongin pakai uang dingin kan, nggak pakai uang panas. Jadi kalau cut loss, ya ini bagian dari investasi. Karena kita kalau invest, katakan 10 project, 1-2 cut loss, yang 8 kan harusnya masih untung. Gitu kan. Ya. Ini ada satu pertanyaan nih, tentang CDBC. Jadi hari ini kan Bank Indonesia barusan mengeluarkan white paper CDBC, ya, rupiah digital. Ya. Nah, ini pertanyaan dari Tania On, menarik sekali. Pak, dengan adanya rencana CDBC dari Bank Indonesia ini untuk rupiah digital, apakah bakal mengganggu kerja dari Devi? Oke. Menurut saya justru, ya ini, saya juga baru baca white paper-nya untuk... Mungkin bisa bantu di-elaborate. Rupiah digital. Jadi, rencananya di dalam white paper itu, ini kan belum ada nih, ini baru white paper, baru bahkan belum technical roadmap gitu. Jadi mereka itu mau membuat rupiah digital ada 2 tipe. Satu adalah wholesale, mereka sebut W digital rupiah, dan retail, yaitu R digital rupiah. Nah, ini di white paper ya. Yang wholesale, yang W itu akan pakai private DLT. Terus yang satunya lagi, yang R, yang retail itu akan pakai centralized. Buat teman-teman yang belum tahu, DLT itu distributed ledger technology. Yes. Ya. Nah, yang centralized ini artinya kalau saya tidak salah ini ya, mengartikan ya. Kalau centralized itu kan sama dengan infrastruktur yang sekarang. Infrastruktur yang ya sama seperti, boleh nyebut merek di sini? Boleh. Boleh kan? Ya sama seperti GoPay, sama seperti apa sih OVO gitulah. Jadi intinya gitu ya? Sama kayak e-money gitu. Atau sama seperti uang kita yang ada di rekening internet banking. Jadi sama aja benernya. Nah, kalau retailnya seperti itu, apakah akan mempengaruhi DeFi atau Web3? Ya hubungannya masih jauh, karena sama seperti sekarang kan uang kita yang di bank sama investasi atau apapun yang kita lakukan di Web3 masih belum connected. Jadi menurutku dengan ini sekedar saya baca white paper ya, nggak tahu dari Bank Indonesia sebetulnya mau seperti apa ke depannya. Ini sih belum connected. Ya mudah-mudahan bisa connect benernya. Kalau ini bisa connect, orang-orang bisa jump in ke Web3 dengan sangat mudah. Bro William ini kan juga juga membuat satu perusahaan di luar Indodax yang bergerak di blockchain developer ya. Boleh diceritain, mungkin ada teman-teman di sini dari developer blockchain yang pengen tertarik buat bergabung? Yes, jadi saya lagi buat sebetulnya komunitas. Namanya blockdev.id. Nah mungkin teman-teman kalau ada yang suka ngoding, tertarik untuk menjadi developer blockchain ataupun sudah menjadi developer blockchain, silakan join. Telegramnya bisa cek di blockdev.id di Telegramnya. Jadi di blockdev.id itu kita ngumpulin para developer blockchain,
kemudian kita mencoba untuk rutin membuat event. Oke. Jadi event ini bisa webinar, bisa talk show, bisa bahkan event lomba, hackathon segala macam. Jadi bakal ada hackathon ya nanti tentang blockchain mungkin. Yes. Kita tahun depan ada rencana mau bikin hackathon. Wow. Buat teman-teman yang jago coding lain sebagainya mau berpartisipat dipersilahkan ya. Yes. Itu ada iurannya atau apa enggak? Enggak, free. Free ya? Semua free. Kan Indodax nanti mau ini kan sponsor kan? Nanti kita bahas di luar acara. Jadi kalau kita bicara mengenai konsep daripada blockchain, dari William percaya banget ya bahwa blockchain akan jadi sesuatu. Pasti. Ya. Sangat percaya. Makanya saya all in di Web3 di blockchain. Ya. Ini nyambung ke pertanyaan berikutnya nih. Lebih memilih jadi spesialis atau generalis sih? Spesialis atau generalis? Kalau saya ini tipe yang generalis, jadi lebih menguasai ilmu sedikit, check in or trade. Sedangkan kalau Bro William hybrid kali ya. Kalau aku merasa diriku hybrid sih. Oke. Karena aku generalis, tapi aku punya spesialisnya juga di coding. Oke. Tapi ngomongin pajak aku tahu, ngomongin finance tahu dikit-dikit, ngomongin hukum tahu dikit-dikit, ngomongin manajemen tahu dikit-dikit. Jadi tetap perlu untuk mengetahui ilmu di luar skill yang diperlukan ya? Iya. Oke. Ya baik. Oke, mungkin ini kan sudah hampir 1 jam nih. Mungkin dari Bro William ada yang mau disampaikan ke teman-teman tentang tips dalam membangun startup atau blockchain, sesuatu yang buat teman-teman podcast bisa belajar dari Bro William? Mungkin kalau spesifik blockchain jangan takut untuk mencoba, karena blockchain sendiri masih sangat baru sebetulnya. Maksudnya saya sama Oscar bikin dulu Bitcoin.co dan coba-coba iseng juga. Ternyata ya bisa taking off. Ya jangan takut mencoba. Kalau gagal ya udah, itu buat pembelajaran. Toh masa depannya masih sangat jauh untuk industri blockchain menurut saya. Oke. Nah, kalau mau bikin project itu kembali silakan masuk ke blogdev.id, di sana kita bisa ngobrol bareng-bareng. Nanti banyak teman-teman yang bisa sharing. Nah, sama satu lagi katanya ada titipan sponsor nih. Katanya William itu juga aktif di salah satu project Web3 ya. Oh, oke. Ya. Bisa cerita tentang projectnya itu mungkin? Oh iya, kan kita berdua advisor nih. Betul, tapi ini titipan itu. Kita berdua advisor. Jadi kita ada project Nusa Finance. Nusa Finance itu dulu namanya Tadpol Finance. Ya. Karena waktu itu kan lagi banyak meme coin. Kita pakai nama meme supaya publikasinya gampang gitu. Ya. Tapi makin ke sini kan project DeFi, project Web3 makin serius. Jadi kita rebrand dari Tadpol Finance menjadi Nusa. Nusa ini fokusnya adalah kita akan membuat UI UX yang lebih baik untuk teknologi Web3. Oke. Jadi kita akan dinamis seperti yang aku tadi bilang, dinamis ikuti perkembangan Web3. Oke. Nah, semua proyek Web3 yang kira-kira akan mainstream, kita akan masukkan ke Nusa Finance. Oke. Nah, jadi makanya tagline-nya Nusa Finance adalah Web3 for all. Asik. Nah, untuk mengenai masalah Nusa ini nanti kita akan undang CEO-nya Nusa buat teman-teman podcast biar menguasai mengetahui lebih lanjut tentang Nusa. Mantap. Ya, jadi kita nanti coba gali lebih dalam lagi tentang Nusa ini. Ya. Oke, thank you Bro William sudah datang di acara podcast ini, nggak terasa sudah hampir 1 jam. Thank you banget sudah di sini.